Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bilung Channel 4 akan mengemukakan tentang sebuah kisah yang telah dialami oleh seseorang yang berada di suatu tempat di daerah Madiun. Silahkan bagi yang belum like, silahkan di like dan di subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan video-video dari Bilung Channel 4. Begini kisah ceritanya. Tak terasa bulan Ramadan akan segera datang, membuat aku rindu dengan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku, yaitu ayahku. Ya, ayah yang selalu ada untukku, membimbingku dari kecil bersama-sama dengan ibuku. Ada satu kebiasaan ayah ketika aku tinggal dengannya, yaitu ia selalu mengajakku ke Indomaret setelah keliling kota, hanya untuk membeli mie instan, padahal di warung saja ada. Oh iya, namaku adalah Abdullah. Aku adalah salah seorang siswa di pondok pesantren di daerah Kediri. Memang ayahku ingin aku sekolah di pondok tersebut, meskipun harus pinjam sana-sini untuk bisa bersekolah. Keluargaku sangat mengutamakan pendidikan, jadi apapun caranya aku harus tetap bersekolah. Aku adalah anak terakhir dari 2 bersaudara. Saat ini aku tinggal bersama ibuku saja. Ramadan tahun lalu aku mendapat kabar bahwa ayahku tiba-tiba mendapat serangan jantung. Aku sangat terkejut mendengarnya. Tentu saja, aku juga sangat khawatir. Setelah beberapa hari dirawat, ibu memberitahu bahwa ayah akan menjalankan operasi untuk memasang ring di jantungnya. Untungnya, keadaan ayah berangsur-angsur membaik setelah operasi itu, meskipun keadaannya menjadi sangat lemah. Aku sangat senang ayah bisa bertahan dari penyakit itu. Hari-hari telah berlalu, tiba saatnya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Aku pulang ke rumah untuk beberapa saat disebabkan karena pondokku memang libur. Pada saat aku melihat ayah, aku sangat sedih melihatnya. Dulu ayahku sangat bersemangat. Ketika aku datang, ia hanya bisa terbaring dengan kondisi yang belum stabil. Beberapa hari aku tinggal bersama ayah dan ibuku di kota Madiun. Setelah liburan berakhir, aku harus kembali untuk melanjutkan pendidikanku di pondok pesantren. Sangat berat meninggalkan ayah, terlebih hanya namakulah yang disebut-sebut
ketika memerlukan sesuatu. Bahkan ketika aku pergi saja, dia selalu mencariku. "Di mana Abdullah?" ucapnya kepada siapapun yang di dekatnya. Fungsi otaknya sudah mulai menurun, sehingga tak nyambung ketika diajak bicara. Mungkin karena kala itu ayah mengalami demam yang tinggi. Betapa terharunya aku ketika mengetahui kondisinya seperti itu. Tetapi dia masih bisa mengingat dan menyebut namaku. Perlahan-lahan keadaan ayah mulai membaik dan sudah bisa diajak komunikasi dengan baik. Sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Aku sangat senang mendengar kabar itu. Aku pun pada saat liburan aku pulang. Ya, dia sangat senang dan seperti biasanya dia mengajakku keliling kota. Setelah itu mampir ke Indomaret untuk membeli mie instan. Padahal ia belum boleh terlalu banyak beraktivitas, apalagi sampai mengendarai motor. Kali ini dia membebaskanku untuk memilih mie instan seberapapun banyak yang aku mau. Setelah itu kami menjalani aktivitas seperti biasanya. Aku pun kembali ke rumah. Setelah aku kembali ke pondok, sebulan kemudian ibuku memberi kabar bahwa ayah drop lagi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Betapa khawatirnya aku, sampai aku mengajak ustadku untuk pergi ke rumah sakit itu juga. Tetapi tak bisa karena pandemi COVID-19, sehingga tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam rumah sakit. Setiap hari aku menanyakan kabar ayah kepada ibuku. Ibu berkata bahwa ayah selalu bertanya di mana aku. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya ayah diperbolehkan pulang. Teman-temannya juga mengunjungi rumah ayah untuk melihat kondisinya. Setelah 2 hari berada di rumah, tepatnya tanggal 19 September 2020, pagi harinya ayah mulai drop lagi dan harus dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya dia memintaku untuk menjenguknya, tetapi tidak bisa dikarenakan tugas sekolahku yang harus aku selesaikan. Sore harinya keadaannya kritis. Ayah tak sadarkan diri. Aku terus berdoa meminta kesembuhan untuk ayahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada malam hari jam 8, kakakku menelpon memberi kabar bahwa akan dilakukan tindakan RGP pacu jantung. Aku semakin khawatir dan tidak bisa menahan tangis. 10 menit kemudian kakakku memberi kabar dari grup chat keluarga. "Dek, ayah meninggal dunia.
jam setengah 9. Ya Allah, innalillahi wa innalillahi rojiun. Bak tersambar petir ketika mendengar kabar itu, terlebih aku tidak bisa memenuhi keinginan ayah untuk bertemu denganku. Aku tak menyangka itulah kesempatan terakhirku untuk bertemu dengannya sebelum ajal menjemput. Malam itu aku langsung pulang ke Madiun untuk melihat jenazah ayahku. Betapa hancur hatiku melihat ayah sudah terbujur kaku, dingin dan tidak bernyawa. Kupeluk tubuhnya, kucium wajahnya sambil menahan tangis. Ayah, maafkan aku ya. Kemarin gak bisa kesini. Maafkan kesalahan Abdullah. Sekarang ayah gak sakit lagi. Ayah sudah tenang. Abdullah sayang sama ayah. Doakan ya, biar Abdullah bisa kuliah dan jadi anak yang berguna nantinya, ucapku sambil mengelus wajahnya yang sudah pucat. Aku masih tidak percaya dengan hal itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa lebaran kemarin adalah lebaran terakhir untuk bertemu dengan ayahku. Esoknya ketika pemakaman ayah, banyak sekali orang-orang yang datang. Teman-teman, bahkan semua anak muridnya. Mengingat ayah adalah orang yang baik dan peduli terhadap sesama. Memang ayahku membuka les untuk anak SD sampai SMP di rumahnya dan dikenal sebagai guru yang baik oleh anak-anak muridnya. Sangat berat kehilangan orang yang berarti di dalam hidup kita. Tetapi inilah kehidupan. Kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut akan turun mencabut nyawa kita. Kita hanya bisa mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Akankah kita akan meninggal dengan segala kenangan kebaikan yang pernah kita lakukan seperti ayahku? Atau bahkan sebaliknya, akankah saat kita meninggal akan banyak orang yang datang mendoakan kita? Semua tentu tergantung dan bagaimana sikap kita dan persiapan kita semasa hidup di dunia. Demikian tentang sebuah cerita yang telah dikirimkan oleh seseorang. Sekali lagi, silahkan di like dan di subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita dari Bilung Channel 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.